Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. One Piece chapter 1131 kali ini mendapatkan judul Loki dari Dunia Bawah. Selain itu di chapter ini juga kita masih mendapatkan kelanjutan kisah cover story Yamato yang sudah memasuki volume ke-18, di mana kali ini Yamato diperlihatkan sedang mengendarai Komachio untuk mengejar pencuri. Di sini juga kita pun diperlihatkan Otama dan Speed yang ikut bersama Yamato. Masuk pada inti cerita, di awal chapter diawali dengan memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di akhir chapter sebelumnya. Yap, di sini Luffy tampak bahagia dan senang setelah dirinya mengetahui bahwa Luffy sudah berada di Pulau Elbaf. Menariknya, Luffy yang terlihat senang terus berbicara tentang betapa besarnya pulau ini dan bagaimana dia sangat senang dengan para raksasa. Loki kemudian mencoba untuk berbicara kepada Luffy, namun Luffy tidak memberikan kesempatannya untuk berbicara sampai membuat Loki marah dan mengatakan, "Diam, aku sedang berbicara denganmu." Bahkan kita pun diperlihatkan Loki yang mengeluarkan teriakan yang sangat keras hingga membuat serigala-serigala yang ada di sekitar pun ketakutan. Dan di saat yang bersamaan kita pun diperlihatkan sebuah kotak hadiah ketika Loki berbicara dengan Luffy. Yap, tepat di momen ini kita pun diperlihatkan Pangeran Loki yang memiliki nilai bounty sebesar 2,6 miliar berry. Loki mengatakan, "Aku Dewa Matahari yang telah diwariskan di negeri ini. Jangan berbicara tanpa seizinku. Sekarang katakan padaku, apa pendapatmu tentang keadaan yang aku alami?" Luffy pun lalu menjawab, "Bagaimana menurutku? Kau sudah jelas tertangkap." Loki mengatakan, "Jeli sekali, tapi tidak ada yang ingin dikengkang seperti ini kan? Jika memungkinkan, aku ingin dibebaskan, Rodi." Luffy menjawab, "Namaku Luffy, bukan Rodi." Nah, di momen ini Pangeran Loki lalu menjelaskan bahwa dia sudah dikengkang seperti ini selama 6 tahun lamanya. Dia juga adalah orang yang paling kuat di negeri Elbaf. Namun, pohon yang mengikatnya adalah pohon harta karun Adam, yaitu Kerajaan Warland, dan rantai yang mengikatnya adalah rantai batu laut, yang menyebabkan dirinya tidak bisa melarikan diri. Loki juga menegaskan kepada Luffy, jika Luffy bisa membebaskannya, maka Loki akan menghancurkan satu kelompok bajak laut manapun yang diinginkan oleh Luffy sebagai imbalannya. Di momen ini, Loki juga mengatakan bahwa tanah bersalju ini disebut Dunia Bawah dan merupakan penjara sekaligus tempat eksekusi bagi para raksasa. Sehingga para raksasa yang melakukan kejahatan dipaksa untuk turun ke sini dan tidak ada yang berani mendekat karena binatang buas di hutan ini. Loki lalu berkata, "Saya tidak tahu tujuan kalian datang ke pegunungan bersalju ini, tapi lebih baik kalian berhati-hati dengan binatang buas yang ada di sini. Masing-masing dari mereka adalah raja gunung dan sahabat-sahabatku sejak kecil." Nah, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita pun diperlihatkan banyak binatang-binatang buas yang sangat besar yang keluar dari hutan lalu mengelilingi Luffy. Menariknya, binatang-binatang ini sama persis seperti beruang kutub, gorila, serigala, ular, dan mammoth yang diperlihatkan di Pulau Rusukaina, tempat di mana Luffy berlatih saat time skip bersama dengan Silver Rayleigh. Mengetahui hal tersebut, Luffy pun lalu berkata, "Perasaan ini membawaku kembali." Loki lalu menjawab, "Jika kau berani membangkang padaku, mereka tidak akan tinggal diam." Lalu tiba-tiba, Luffy pun langsung menaklukkan semua monster tersebut dalam satu panel yang sangat epik. Bahkan para monster ini pun terlihat menatap Luffy dengan sangat lembut. Bawahan Loki yang melihat hal ini pun lalu mengatakan, "Kuharap orang ini tidak akan membuat kita pingsan sama seperti saat Seng si rambut merah datang kemari." Luffy yang mendengar hal ini pun lalu berkata, "Apa kau bilang, Seng?" Bawahan Loki pun lalu menjawab, "Benar, tapi ada yang lebih penting dari itu." Loki lalu berkata,
tunggu sebentar, siapa sebenarnya orang pendek ini? Loki yang mengamati cara emosional Luffy ketika membahas Aang pun membuat Loki menggodanya. Loki lalu mengatakan, jadi kau tahu si rambut merah? Rupanya kau datang ke sini karena kita berbicara tentang bajak laut ayam itu kan? Jelas Luffy yang mendengar hal tersebut pun langsung marah dan berubah ke mode Gear 4-nya serta langsung menghajar Pangeran Loki. Namun beruntung, Loki berhasil menghindar dan mengatakan, tunggu sebentar, dasar bodoh, aku cuma bercanda. Di dalam hatinya, Loki mengatakan, jika aku bebas, aku akan membunuh orang ini terlebih dahulu. Luffy yang sudah tenang pun lalu bertanya, apa urusan Sang datang ke Elbaf dan apa dia masih berada di sini? Sambil tertawa, Loki lalu menjawab, aku tidak akan memberitahumu sebelum kau membebaskanku terlebih dahulu. Scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke jembatan kastil, tempat di mana kelompok dari Nami berada. Yap, di sini kita bisa melihat Nami dan yang lainnya sedang dikejar oleh Rod, sementara Goldberg dan Gert juga mengejar Rod. Awalnya Zoro ingin menghabisi mereka semua, namun karena Usopp mengatakan bahwa kemungkinan mereka adalah teman dari Dory dan Brogy, hingga pada akhirnya membuat Zoro membatalkan niatnya tersebut, sehingga mereka pun akhirnya memutuskan untuk lari ke desa yang berada di atas. Nah, kembali lagi ke dunia bawah, namun di daerah yang berbeda. Kita pun diperlihatkan sebuah halaman ganda yang sangat epik, di mana Hajrudin dan Stenson sedang menyerang seekor rusa besar. Hajrudin mengatakan, kita mendapatkan rusa besar itu, dagingnya pasti luar biasa. Stenson mengatakan, tapi makhluk ini berat sekali, bagaimana kita membawanya ke atas? Hajrudin lalu menjawab, jangan mempermalukan diri kita sendiri, daging ini untuk mereka yang telah menyelamatkan nyawa kita. Nah, tepat di momen ini kita pun diperlihatkan sebuah reka flashback singkat ketika di Arch Dressrosa dulu. Dan setelah itu, Hajrudin dan Stenson pun membawa rusa lalu pergi. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di kapal Elbaf. Yap, di sini Robin pun tampak mempersiapkan dirinya untuk segera bertemu kembali dengan Jaguar di Seoul. Robin pun lalu meminta kepada Brook untuk memotong rambutnya, sama persis ketika sebelum time skip. Nah, setelah itu kita pun bisa melihat Robin yang memiliki model rambut baru. Sementara itu di sisi lain, kita pun diperlihatkan kapal bajak laut raksasa yang sudah sampai di Pulau Elbaf. Para raksasa pun kemudian mengatakan, kabutnya telah hilang, itu dia pulau kita, ayo kita mendarat. Kru bajak laut topi jerami pun lalu menjawab, ini sangat besar, jadi itu adalah pulau raksasa. Para raksasa pun lalu mengatakan sambil tertawa, ayo kita bersulang lagi setelah kita mendarat. Kemudian setelah itu, chapter pun ditutup dengan memperlihatkan keadaan di suatu tempat di Pulau Elbaf, di mana ada salah satu raksasa yang berteriak dan mengatakan, tolong, Soul Sensei telah terjatuh, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Namun sayangnya belum diketahui pasti ya bosku, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Jaguar di Seoul ini telah diajar oleh para raksasa? Atau ada faktor lainnya yang menyebabkan Soul jatuh? Well, overall, chapter yang sangat menarik ya bosku. Ada beberapa informasi penting yang kita dapatkan di chapter kali ini yang bisa menjadi sebuah petunjuk mengenai apa yang akan terjadi ke depannya di Pulau Elbaf. Next akan kita bahas ini ya bosku. Nah, itu tadi merupakan full spoiler manga One Piece chapter 1131. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.